Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Mauludi, NIM 19087154. Saya dari jurusan Kepelatihan dan Pendidikan Olahraga. Saya akan menyampaikan salah satu materi dalam pembelajaran dasar-dasar ilmu pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan adalah peranan dan manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa-apa saja peranan TIK dalam dunia pendidikan. Ada beberapa peranan TIK dalam dunia pendidikan. Sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Baiklah, berikut adalah peranan penting TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai infrastruktur. TIK sangat berperan dalam pelaksanaan pembelajaran di mana bahan ajar terdapat dalam bentuk digital. Dengan begitu, proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, sehingga siswa dapat belajar dengan efektif. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya dapat dilihat dari buku saja. Ada dari beberapa sumber, yaitu dari internet, e-book, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik, lebih inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasakan bosan dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, sebagai pemacu skill dan kompetisi siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Yang kelima, sebagai sumber informasi dalam penelitian. Dikarenakan dalam bentuk digital kita dapat melihat berbagai sumber untuk melaksanakan penelitian pada internet atau yang lain-lain. Yang keenam, sebagai media konsultasi siswa. Dengan keadaan sekarang, kita dapat memiliki beberapa problem dalam pembelajaran mode daring. Dari yang kita lihat sekarang pada masa COVID-19, banyak dari siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang melakukan pembelajaran di rumah secara daring. Maka dibutuhkan bahan ajar seperti video, LKDP, dan lain-lain untuk menunjang pembelajaran agar tercapai dengan baik kepada semua siswa, sehingga siswa tidak merasa kebingungan dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada siswa dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar. Tentunya, guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan efektif. Sehingga guru yang mengajar dengan menggunakan teknologi akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya, dan siswa juga dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah teknologi memacu kreativitas guru. Teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka lebih kreatif dalam menciptakan mode dalam belajar. Dengan adanya teknologi, mereka akan dapat terpacu untuk berkreasi karena teknologi hanyalah sebuah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan jika tidak ada yang mengoperasikannya dengan baik. Ketiga, teknologi membantu siswa dalam belajar. Pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran jika siswa sudah tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. Maka tidak perlu lagi bagi mereka untuk meminta siswanya serius dalam belajar jika siswa telah
dapat memahami semuanya dengan baik. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan dalam mengikuti pembelajaran guru tersebut. Yang keempat, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan atmosfer belajar yang menarik. Hal ini sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para murid juga tidak akan cepat merasakan bosan karena mereka akan senang untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik diberikan oleh guru. Yang kelima, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Teknologi informasi khususnya internet menyediakan berbagai sumber materi dari pembelajaran. Sehingga belajar bisa diakses oleh siswa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapa saja. Mereka bisa mendapatkan semua referensi yang dibutuhkan secara gratis, hanya perlu dengan kuota. 3. Pembelajaran berbasis learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang baik berupa video, gambar, teks, maupun suara di mana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar atau guru. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia ataupun sekolah-sekolah karena saat sekarang ini sangat dibutuhkan. Ada beberapa problem dalam melaksanakan pembelajaran secara learning pada masa COVID-19 seperti sekarang ini, di mana e-learning dapat mempermudah dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran saat sekarang, karena dapat mengakses materi pembelajaran berupa video, gambar, teks, dan sebagainya. Dengan adanya e-learning, guru dengan mudah memantau kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta mendorong minat belajar siswa untuk dapat belajar lebih baik dan memahami semua materi dengan baik. Learning dalam dunia pendidikan, karena saat ini negara kita sedang mengalami bencana COVID-19. Ada beberapa kelebihan e-learning. Yang pertama, tidak terbatas tempat, waktu, peserta belajar. E-learning dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran mudah diakses sehingga kemungkinan peserta learning melakukan pembelajaran berulang-ulang kali agar peserta lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, mendorong minat belajar peserta, energi untuk peserta yang aktif. Adapun kekurangan e-learning, yang pertama, berkurangnya interaksi sosial secara langsung antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, guru dengan guru. Saat melakukan interaksi belajar mengajar secara tatap muka. Yang kedua, beberapa peserta yang bersifat pasif cenderung untuk malas memanfaatkan e-learning sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan e-learning secara maksimal dalam melakukan pembelajaran sehingga mereka tidak dapat memahami semua materi dengan baik. Pembelajaran berbasis blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran memperkenalkan sebagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang dapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran atau face-to-face dan pengajaran online. Blended learning memberikan kesempatan yang baik untuk belajar dari kelas transisi ke learning blended. Learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambahkan efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi luar ruangan kelas, serta memberikan fleksibilitas
dalam memilih waktu dan tempat untuk melakukan pembelajaran. Ada kelebihan blended learning. Yang pertama, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang kedua, memiliki kelebihan yang sangat lengkap. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memungkinkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka peserta belajar semakin mudah dalam mengakses pembelajaran. Ada juga kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak dapat mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran melalui via online. Pembelajaran berbasis blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan sebagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang dapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran atau face-to-face dan pengajaran online. Blended learning memberikan kesempatan yang baik untuk belajar dari kelas transisi ke learning blended. Learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambahkan efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi luar ruangan kelas, serta memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk melakukan pembelajaran. Ada kelebihan blended learning. Yang pertama, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang kedua, memiliki kelebihan yang sangat lengkap. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memungkinkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka peserta belajar semakin mudah dalam mengakses pembelajaran. Ada juga kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak dapat mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran melalui via online. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Kepada keluarga saya dan teman-teman saya yang telah memotivasi saya dalam melakukan pembelajaran, sehingga saya dapat menyampaikan materi dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.